Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Asro Novita. Hari ini saya akan mencoba memberi pembelajaran tentang sejarah Islam, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada murid-murid di SD 024184. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, semoga tetap sehat dan bugar selalu. Hari ini ibu akan menceritakan kisah sejarah Islam yang harus selalu kita ingat, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa? Nah, baiklah anak-anak ibu, sudah siap mendengarkan cerita dari ibu? Kelas 6 siap? Kelas 5 siap? Nah, baiklah, akan ibu ceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini sudah ratusan tahun tapi belum memiliki anak. Dan Nabi Ibrahim terkenal akan kesabarannya. Nah, akhirnya Allah menguji tingkat kesabaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan istrinya tidak putus-putus berdoa siang dan malam kepada Allah agar memiliki seorang anak. Nabi Ibrahim ketika selesai sholat, beliau berkata, "Ya Allah, berikanlah kami seorang anak yang soleh ataupun yang solehah. Amin." Nah, seperti doa orang tua kita, memiliki anak yang soleh dan solehah. Setelah beratus-ratus tahun, akhirnya doa Nabi Ibrahim dan istrinya dijawab oleh Allah. Akhirnya dikaruniai Nabi Ibrahim seorang anak yang diberi nama Ismail. Nah, Ismail tumbuh seperti anak-anak seperti biasa, seperti kita. Anak yang lucu, tampan, seperti kalian ini. Tentunya Nabi Ibrahim sangat sayang kepada anaknya. Setelah tumbuh balita, diuji kesabaran Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim ketika tidur beliau bermimpi. Apa mimpinya? Beliau bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra sematawayangnya, yaitu Ismail kecil. Ketika tersadar dari tidurnya, alangkah sedihnya Nabi Ibrahim, karena anak satu-satunya yang ditunggu sekian lama akan dikurbankan. Tetapi Nabi Ibrahim karena tahu itu perintah dari Allah, maka ia sampaikan kepada putranya, siapa? Ismail. Nabi Ibrahim mendatangi putranya. Apa kata Nabi Ibrahim? "Wahai anakku Ismail, iya ayahku, aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu atas perintah Allah." Tersadar Ismail kecil. Apa beliau kata? Karena dia anak yang soleh, maka Ismail kecil berkata, "Ya ayahku, apabila itu perintah dari Allah, maka laksanakanlah." Berarti Ismail kecil adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Keesokan harinya, pergilah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil ke suatu pegunungan di sebuah gua. Ketika di perjalanan,
datanglah si penggoda. Siapa penggoda? Setan atau iblis. Apa kata iblis? Oh, Nabi Ibrahim dan anaknya akan melaksanakan perintah Allah. Tidak akan aku biarkan, akan aku goda. Kata iblis, karena iblis tugasnya menggoda. Lalu iblis berubah wujud menjadi manusia. Ketika dia telah berubah wujud, siapa yang digodanya? Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail kecil? Ternyata yang digodanya adalah Ismail kecil. Apa kata iblis? Hai anak kecil, mau kemana kamu? Hati-hati, kamu akan dibawa oleh ayahmu ke suatu tempat. Apa jawab Ismail kecil? Hai paman, jangan panggil aku anak kecil. Siapa kamu? Kata Ismail. Lalu setan dengan tegasnya menjawab, aku tahu kamu akan disembelih oleh ayah kamu. Ismail kecil tidak mau kalah. Itu atas perintah Allah. Tidak mau kalah si iblis. Akhirnya iblis berkata lagi, berarti ayah kamu tidak sayang sama kamu. Ismail kecil tidak tergoda. Apa kata Ismail kecil? Ayahku sangat sayang kepadaku, maka itulah dia melaksanakan perintah Allah. Maka Ismail kecil mengambil kerikil-kerikil, mengambil batu-batu kerikil dan melempari iblis dengan batu yang sekarang dikenal dengan melempar jumroh ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah iblis. Dia tidak bisa menggoda Ismail kecil. Ismail aja nggak bisa digoda, apalagi ayah. Setelah sampai di suatu gua, Nabi Ibrahim menidurkan Ismail kecil dengan berurai air mata, sedih karena anaknya akan dikurbankan. Ketika dibaringkan di atas batu dan ditutup mata Nabi Ibrahim, dia tidak sanggup melihat anaknya berlumuran darah. Ia tutup matanya sendiri. Dia hempuskan pedangnya, lalu ditibasnya kepala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tetapi Allah dengan cepat mengganti Nabi Ismail menjadi seekor domba. Ketika dibuka ikatan mata Nabi Ibrahim dengan berurai air mata, akhirnya apa yang dilihatnya? Nah, Ismail kecil berdiri di samping Nabi Ibrahim, dan ternyata yang disembelih adalah seekor domba atau kambing. Nah, kisah ini menceritakan sampai sekarang kegiatan kita di bulan Zulhijjah, yaitu Hari Raya Idul Adha, yang itu berkurban. Nah, jadi cerita ini berkesimpulan bahwa kita haruslah selalu bersabar dan mentaati perintah Allah dan orang tua. Bahwasanya berkurban itu adalah bagaimana menumbuhkan kesabaran dan keikhlasan kita. Ayo, siapa di sini yang orang tuanya pernah berkurban? Tunjuk tangan. Iya. Nah, ibu doakan semoga ketika kalian bersama kalian bisa berkurban. Nah, sampai di sini dongeng yang ibu sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.